Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka nabiyuka Muhammadun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun wa antal musta'anu wa alaikal balaghu la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu wali murid SD Menganti Permai, yang sangat Ibu cintai siswa-siswiku SD Menganti Permai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan, semangat, dan terus berusaha berdoa agar semua tugas dan tanggung jawab kita bisa kita jalani dengan penuh keikhlasan dan membawa berkah bagi kita semua. Bapak Ibu wali murid, bagaimana kabarnya Bu? Tentunya harapan kita semua sehat dan bahagia ya. Anak-anakku, bagaimana? Sehat dan bahagia juga ya? Pandemi memang masih ada, tapi kita semua percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan siswa-siswiku, pandemi sudah berjalan hampir 1,5 tahun, banyak memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dijalankan di rumah masing-masing. Yang biasanya anak-anak bisa bertanya dengan mudah kepada Bapak Ibu guru, harus ditunda untuk sementara waktu karena anak-anak belajar dengan cara daring. Sehingga setiap harinya HP yang menjadi teman dan guru dalam pembelajaran. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai respon dan reaksi dari orang tua ataupun siswa. Sebagian ada yang merasa bahagia, senang dengan hasil yang menggembirakan prestasinya, karena mereka punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, punya banyak cara untuk berkreasi. Tapi yang sebagian lagi banyak yang mengeluh kesulitan karena mereka merasa jenuh dan banyak yang tidak bisa dikerjakan dengan baik dan sempurna. Apalagi mengembangkannya. Nah, dari beragamnya reaksi tersebut itulah kami para guru di sekolah SD Menganti Permai ini akan mengemas, akan merancang seluruh program pembelajaran ini dalam bentuk yang praktis, mudah diikuti, menyenangkan, dan akan menjadikan generasi yang beriman, cerdas, kreatif, berkarakter sesuai dengan visi dan misi SD Menganti Permai. Kita semua tahu bahwa visi Menganti Permai terbentuknya generasi yang takwa, cerdas, kreatif, berani, mandiri, peduli, dan berbudaya lingkungan. Nah, bagaimana dengan misinya? Misi adalah upaya untuk menghasilkan visi yang sudah kita sepakati bersama.
visi SD Menganti Permai ada 6, dan itu sesuai dengan visi SD Menganti Permai. Alhamdulillah, tahun ini tenaga pendidik Menanganti Permai kami persiapkan dengan lebih baik lagi. Kami memiliki 12 guru wali kelas karena ada 12 rombongan belajar dan 8 guru bidang studi yang memiliki kemampuan sesuai dengan pendidikannya. 2 orang guru agama Islam, 1 orang guru agama Kristen, 1 orang guru agama Hindu, 2 orang guru PJOK, 1 orang guru PLH, dan 1 orang guru TIK. Begitu pula jumlah siswa, alhamdulillah tahun ini berjumlah 256. Dan ini kami bagi menjadi 12 rombongan kelas. Lalu bagaimana sarana dan prasarana SD Menganti Permai saat ini? Alhamdulillah, dengan pengalaman yang begitu besar selama 1,5 tahun di masa pandemi ini, kami banyak memperbaiki sarana prasarana yang ada. Kami memiliki 12 ruang belajar, kemudian ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang UKS, musola, dan kantor SD Menganti Permai yang saat ini sudah kami perbaiki sesuai dengan visi yang ada di SD Menganti Permai. Karena di dalamnya ada ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang bendahara, dan ruang rapat kecil, dan ditata dengan bentuk yang sedemikian baiknya. Ditambah lagi 1 ruang agama Kristen dan beberapa taman pembelajaran. Taman pembelajaran ini akan sangat dibutuhkan bagi anak-anak di tahun ini untuk belajar lebih baik lagi. Oleh karena itu, seperti apa program kegiatan yang kami susun tahun ini? Seperti di awal tadi, kami menyusun program kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan siswa, agar siswa tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, justru sebaliknya. Program kegiatan yang akan diberikan pada anak ini diupayakan akan memotivasi mereka untuk aktif dan menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran tersebut. Beberapa program kegiatan yang sudah kami rancang, kami kemas sedemikian praktisnya. Di antaranya 1, kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Seperti yang tampak ini, pembelajaran di dalam kelas ini bukan belajar biasa, tetapi bisa memotivasi anak tidak merasa jenuh, tapi aktif. Misalnya saja, anak diberi alat untuk melakukan kegiatan. Dengan alat tersebut, anak termotivasi untuk menggunakan alat tersebut. Bisa juga guru menggunakan media LCD, dan di situ akan dipaparkan segala macam materi pembelajaran beserta gambar-gambar. Jadi tidak hanya belajar mengerjakan soal. Yang kedua, pembelajaran di luar kelas. Ini biasanya berkaitan dengan pengamatan. Contohnya, anak mengamati tanaman. Anak ingin membuat karangan sesuai dengan pemandangan yang ada. Atau anak mempelajari literasi di perpustakaan. Ini pun juga akan memotivasi anak untuk berusaha menemukan hal-hal yang ingin ditemukan. Ketiga, pembelajaran melalui penelitian di luar sekolah.
di tempat terjadinya sesuatu hal yang ingin diamati. Misalnya outing kelas, ingin melihat proses terjadinya garam, ingin mengetahui jenis-jenis binatang di kebun binatang. Ini juga akan membuat anak senang, gembira, tidak ada rasa jenuh atau bosan. Kemudian pengembangan nalar anak. Ini bisa memancing cara pikir anak untuk lebih luas lagi. Di antaranya cipta alat peraga. Anak diharapkan bisa menciptakan sesuatu barang yang mungkin bermanfaat bagi pembelajaran. Ini bisa dilakukan sendiri atau dalam bentuk parenting, kerjasama anak dengan orang tua menciptakan sesuatu barang yang berguna. Dan ini sudah beberapa tahun dilakukan dan diberikan kepada anak di SD Menganti Permai. Kemudian yang kedua, cipta olahan bahan menjadi makanan dan minuman yang baru. Kami SD Menganti Permai memiliki beberapa tanaman yang sangat bermanfaat. Contohnya buah markisa. Nah, buah markisa ini diolah oleh putra-putri SD Menganti Permai menjadi sirup, menjadi manisan seperti yang tampak pada gambar. Cerdas, kreatif, dan mandiri. Karena tujuannya mengembangkan minat bakat anak. Kemudian karya ilmiah, tentunya berdasarkan penelitian. Siswa-siswi kami sudah berhasil membuat hand sanitizer dengan bahan-bahan tanaman yang ada di sekitar sekolah. Apalagi saat ini siswa, guru, dan warga sekolah harus memiliki hand sanitizer dalam kegiatan sehari-hari. Dan alhamdulillah kali ini mereka menggunakan hand sanitizer karya sendiri. Kemudian peduli pada lingkungan, cinta lingkungan yang indah dan sehat. Di antaranya bercocok tanam. Tujuannya memberikan bekal pada siswa kami agar memiliki kemampuan dalam bertani dan mengembangkan usaha budidaya tanaman. Kemudian juga yang paling penting memiliki kepedulian pada lingkungan. Kita semua tahu saat ini banyak lingkungan yang tidak terawat sehingga sangat mengganggu kesehatan. Nah, di Menganti Permai ini, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat favorit. Kemudian daur ulang. Banyaknya sampah yang berserakan ini akan mengganggu keindahan dan menimbulkan penyakit. Nah, ini kami jadikan program untuk merubah barang bekas yang tidak terpakai menjadi barang baru dan bisa dipakai. Seperti yang tampak pada gambar. Kemudian kita lanjutkan dengan kompetisi lomba yang menjadi program SD Menganti Permai. Ada dua lomba, lomba akademik dan lomba non-akademik. Akademik berupa KSN, Olimpiade Matematika, dan Cerdas Cermat. Dan ini betul-betul favorit. Alhamdulillah, murid SD Menganti Permai selalu unggul dalam ketiga lomba ini. Non-akademik, lomba baca puisi, lomba dongeng, menggambar, tari, pantoni, menyanyi, dan yang tak kalah pentingnya adalah pembiasaan. Pembiasaan ini merupakan bagian dari karakter yang nantinya akan melekat dalam diri anak-anak kita, yakni pembiasaan dalam kegiatan 3M yang saat ini memang harus dilakukan: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian ada lagi 3S, senyum, sapa, dan salam.
membentuk anak yang cerdas dan berkarakter terprogram di dalamnya. Oleh karena itulah kami membutuhkan dukungan dan kerjasama orang tua, membutuhkan dukungan siswa-siswi yang ada di Menganti Permai. Karena situasi dan kondisi pandemi sangat memberikan peluang yang amat banyak bagi kita untuk membawa putra-putri kita ke sana. Lalu bagaimana sistem pembelajaran di SD Menganti Permai? Di awal juga sudah kami sampaikan bahwa kami mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan, dalam bentuk proyek, dalam bentuk teka-teki, dalam bentuk penelitian, keterampilan, dan pembiasaan. Dengan bentuk pembelajaran tersebut itulah anak kita tidak akan merasa jenuh dan tidak akan terbebani, bahkan sebaliknya akan termotivasi. Harapan kami, kejenuhan belajar sendiri di rumah akan berubah menjadi hobi dan sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu anak. Tapi ini tetap membutuhkan perhatian Bapak Ibu sebagai orang tua, terutama saat mereka mengerjakan tugas-tugas di rumah. Lalu mungkin kalau Bapak Ibu, khususnya mungkin yang wali murid kelas 1, ingin tahu prestasi yang pernah diraih. Bicara soal prestasi, alhamdulillah setiap tahun SD Menganti Permai meraih puluhan prestasi. Siswa ataupun guru, tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten, bahkan provinsi, baik akademik maupun non-akademik. Yang prestasi akademik banyak sekali, tapi kami akan menyampaikan beberapa hal saja yang akademik, yakni juara 2 lomba mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat kabupaten, juara 2 Olimpiade Matematika tingkat kecamatan, juara 3 lomba OSN tingkat kecamatan, juara 2 MIPA tingkat kecamatan, dan juara 1 matematika tingkat kecamatan. Begitu pula prestasi non-akademik. Juara 1 catur tingkat kecamatan, juara 2 catur tingkat kabupaten, juara 1 atletik kids tingkat kecamatan, juara 1 bulu tangkis tingkat kecamatan, terbaik tari tingkat provinsi, juara 1 tari tingkat kabupaten, penata musik terbaik tingkat provinsi, juara 2 pidato tingkat kabupaten, juara 2 puisi tingkat kabupaten, dan juara 2 karate tingkat kabupaten. Mungkin itu sebagian dan masih banyak yang lain tidak bisa kami sebutkan semuanya. Lalu upaya apa untuk meraih pembelajaran prestasi yang lebih baik, Bapak Ibu? Nah, disinilah kami melakukan peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, memiliki program pembinaan kompetensi dan keterampilan untuk siswa guru yang berpengalaman. Kemudian meningkatkan kegiatan pembiasaan. Mudah-mudahan dengan 3 upaya itu kita bisa meraih prestasi yang lebih baik, putra-putri ibu mendapatkan perkembangan yang baik, sehingga harapan ibu bisa terkabulkan. Nah, untuk meraih itu semua Bapak Ibu, kami butuh dukungan. Dukungan Bapak Ibu sebagai orang tua, dukungan juga sebagai masyarakat. Apa yang mungkin perlu dibantu? Diharapkan dari Bapak Ibu, 1, orang tua harus percaya bahwa semua rencana pendidikan yang kami siapkan ini diberikan untuk putra-putri ibu untuk yang terbaik.
kemudian mengizinkan putra-putrinya mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, membantu proses terlaksananya pembelajaran putra-putri ibu bila dibutuhkan. Menyiapkan semua kebutuhan pembelajaran putra ibu dan beri masukan kepada kami bila itu penting menurut Bapak Ibu. Dan juga beri pujian kepada putra-putri ibu atas keberhasilannya. Dan jangan lupa membantu siswa untuk mematuhi semua tata tertib yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, maka semua yang menjadi harapan kita akan kita raih dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang sangat penting. Kami mempunyai semboyan, mempunyai moto yang akan menjadi pemicu motivasi kita. Di antaranya pisah. Apa itu pisah? Percaya, ikhlas, sabar, dan aktif, serta akan ada hikmah dari semuanya. Dan yang kedua, ini yang menjadi populer semboyan kami, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadikan keberhasilan hari ini untuk meraih keberhasilan hari esok. Hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat kita atasi kalau kita mau berusaha dan berserah diri. Kalau kemarin belum meraih prestasi, insya Allah tahun ini meraih medali. Terus semangat Bapak Ibu. Masa pandemi adalah masa kesempatan untuk kita berusaha. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada hikmah dan manfaat sosialisasi program hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.